Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Wafa Muhtar Putri, guru sejarah kebudayaan Islam dari Madrasah Sanawiyah Nurul Ikhwan, Kecamatan Nagra, Kabupaten Sukabumi, sekaligus mahasiswi pendidikan profesi guru dalam jabatan dari Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Pada hari ini, tanggal 9 Mei 2025, akan melaksanakan uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia periode 2 tahun 2025. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kabar hari ini? Masya Allah. Sekarang kita mau mulai pelajaran. Sebelum itu kita baca doa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Berdoa dimulai. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nah, sekarang Ibu akan mengecek dulu kehadirannya ya. Bella Ayunda, Fikri Nur Ilham, Ucup Suryat, Zainal Abidin. Oke, terima kasih. Nah, sebelum memulai pelajaran kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional. Siapa yang mau memimpin bernyanyi? Salah saya. Mau lagu apa hari ini? Oke, ada Pancasila ya. Silakan salah satu teman pimpin dulu. Sambil berdiri ya. Kita nyanyikan dulu lagu wajib nasional. Berdiri. Jangan duduk deh, ikut tes dulu nih. Ikut tes dulu kekompakannya. Lihatnya ke sini dulu semuanya nih. Barisnya ke sini, lihatnya semuanya. Semuanya lihat ke sini. Nah, kita tes dulu, coba angkat tangannya ke atas. Ke pinggir. Udah siap belajar belum? Di clue-nya ikuti apa yang Ibu ucap. Kita mulai ya, misalnya Ibu tanya dulu deh sebelum kita mulai. Ibu tanya dulu, kalian lebih suka buah-buahan atau lauk? Buah. Oke, kalau kalian lebih suka buah-buahan, mulai sekarang ikuti kata-kata Ibu. Kalian tahu buah apa? Tahu. Harusnya kalian ikuti kata-kata Ibu. Kan Ibu bilang kalian tahu buah apa, harusnya kalian tahu buah apa gitu ya. Ikuti. Oke, siap ya. Sekarang ikuti ya. Apel, jeruk. Jeruk.
kembali. Kita sekarang membacakan dulu profil pelajar Pancasila ya. Udah kelihatan profil pelajar Pancasilanya? Oke. Sekarang kalian bacakan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Satu, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Bacakan sama-sama. Profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Satu, beriman dan bertakwa. Dua. Nah, dengan membacakan profil ini seperti mengingatkan kita bahwa ini adalah iman kita sebagai anak Indonesia. Jika pedoman kita terhadap profil pelajar Rahmatan lil Alamin dan pelajar Pancasila, maka insya Allah kita akan menjadi generasi yang hebat. Sebelumnya kita belajar tentang dinasti Umayyah. Belajar tentang apa dinasti Umayyah ya? Sebelumnya ingat lagi pelajaran minggu lalu tentang apa dinasti Umayyah yang kita pelajari? Yaitu tentang apa? Ada yang masih ingat kalian? Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Terus apa lagi? Sejarah Daulah Umayyah. Sejarahnya, belajar tentang sejarah Daulah Umayyah. Terus belajar tentang apa lagi? Minggu lalu? Belajar tentang iya, proses bagaimana berdirinya Daulah Umayyah. Nah, minggu ini kita juga masih mempelajari tentang dinasti Umayyah. Yang akan kita pelajari sekarang adalah yang bagian C. Kalau kemarin kita belajar tentang sejarah Daulah Umayyah, kemudian perkembangan peradaban pada masa Daulah Umayyah, sekarang kita akan mempelajari tentang tokoh ilmuwan muslim terkemuka pada masa Daulah Umayyah. Nama-nama tokoh ilmuwan muslim terkemuka beserta bangsa pada masa Daulah Umayyah. Nomor 2 siapa? Menjelaskan. Ya, silakan. Menjelaskan kontribusi penting Nomor 3-nya siapa yang membacakan? Salsa. Oke, Salsa. meneladani semangat menuntut ilmu dan kreativitas para ilmuwan muslim Daulah Umayyah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu tujuan pembelajaran kita. Nah, kemudian ini adalah kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Coba nomor 1, kita bacakan sama-sama ya. 1, peserta didik dapat mengidentifikasi minimal tokoh ilmuwan muslim. Oke, sebelum masuk ke materi, ada pertanyaan dulu nih untuk kalian. Selain dikenal karena perluasan wilayahnya, aspek kemajuan apa lagi yang terjadi pada masa Daulah Umayyah? Coba yang bisa jawab. Apa? Oke, di bidang ilmu pengetahuan. Tepuk tangan dong. Kemudian kemajuan apa lagi? Ada yang mau mencoba jawab lagi? Kemajuan apa lagi? Rehan? Rehan salah itu. Kemajuan apa lagi? Oke, ada banyak pembangunan, berarti kemajuan di bidang pembangunan. Oke, kemudian pernahkah kalian mendengar istilah ilmuwan? Pernah nggak? Ada yang pernah dengar istilah ilmuwan? Pernah. Apa itu ilmuwan? Coba, ada yang tahu apa itu ilmuwan? Ilmuwan itu orang yang pintar dan Nggak apa-apa, orang yang pintar udah bagus itu. Orang yang pintar, terus apa lagi? Hah? Terus apa lagi? Orang yang apa lagi ilmuwan itu? Orang yang suka meneliti. Pintar kan? Kamu suka meneliti? Suka? Oh, berarti calon ilmuwan. Selain orang pintar, orang yang suka meneliti, apa lagi ilmuwan? Orang yang bermanfaat untuk orang lain. Bagus jawabannya. Sebisa mungkin kita juga mencoba menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, kemudian apakah kalian pernah
pembelajaran hari ini. Oke, sebelumnya Ibu mau menayangkan dulu video, kalian perhatikan, kemudian kalian nanti ambil pelajaran apa dari video tersebut. Judul video, pentingnya ilmu dan Islam. Tahukah kamu, ketika Islam datang, dunia tengah diliputi kegelapan. Namun cahaya itu hadir, bukan hanya membawa iman, tapi juga kebenaran. Dalam Islam menuntut Oke, pesan apa yang kamu dapat setelah menonton video barusan? Coba pesan apa yang kalian dapat setelah menonton video barusan? Kalian menemukan apa, pembelajaran apa? Oke, Al-Juri adalah ilmuwan yang suka mencatat. Oke, Al-Juri adalah ilmuwan yang suka mencatat. Di sini ada yang suka mencatat? Suka, semuanya dia kalau mencatat ya, berarti kalian calon ilmuwan sama seperti Al-Juri. Selanjutnya pembelajaran apa lagi? Apa lagi? Pelajaran apa lagi? Ilmuwan ahli kimia siapa? Bin Yazid. Siapa bin Yazid tadi? Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah. Ya, oke, selanjutnya sekarang kita akan belajar secara berkelompok. Kalau menghubungkan bidang ilmu berarti kita semua juga di sekolah ini sedang mencari ilmu. Jadi di sini kelompok yang suka membaca ada berapa orang? Ini kelompok apa? Kelompok suka apa ini? Suka berbuku. Oke. Ini kelompok yang suka apa ini? Suka praktek. Jadi pelajaran yang kalian suka berarti pelajaran olahraga kayak gitu ya. Yang suka praktek, kalau yang suka menghitung berarti pelajaran yang kalian suka apa? Matematika. Terus IPA ada ya, hitung-hitungannya. Kegiatan yang akan kita lakukan adalah membuat poster. Di sini kan ada bidang ilmu nih. Ada berapa bidang ilmu? Ada 7 bidang ilmu. Nah, kalian nanti akan membuat poster tentang bidang ilmu tersebut. Kemudian nanti kalian cari yang terhubung dengan bidang ilmu yang kalian pilih. Misalnya kelompok ini memilih bidang ilmu kedokteran. Nah, di sini ada nama ilmuwannya, ada kontribusinya, ada tokoh-tokohnya, ada juga pengertiannya. Kemudian kalian tempelkan di karton. Nanti kalian tempelkan di tembok di dekat kelompok kalian masing-masing. Kita sepakati dulu berarti 20 menit untuk pembuatan, 15 menit untuk presentasi ya. Sekarang kalian buka buku paketnya, lihat materinya di situ, dan buka juga rangkuman yang sudah Ibu sediakan ya. Materinya sudah tersedia di buku paket halaman 158. Coba kalian buka buku paketnya halaman 158. Kalian bagi tugasnya. 1 dinilai dari kecepatannya, siapa yang paling cepat selesai mengerjakan. Yang kedua dari kerapihannya, kemudian dari ketepatannya, dan perilaku kalian selama bekerja kelompok. Oke, mari kita mulai. Yang lain nyari materi semua. Mulai kerja kelompok yang rame aja nggak apa-apa. Apa menurut kalian keistimewaan ilmu hadis? Bisa kalian tulis di kertas ini, kemudian kalian gunting dengan bentuk sesuka kalian ya. Tempelkan di bagian mana yang masih tersedia ruangan banyak. Ayo, ingat waktunya 5 menit lagi ya. Waktunya 5 menit lagi. Sudah selesai ya. Ini waktunya kita mau uji hasil. Ini udah didapetin, oke, silakan berarti kalian tempelkan di kelompok kalian masing. Yang lain mana lagi yang udah selesai? Ayo, saatnya ditempel sekarang. Saat
selesai duluan, berarti kalian yang mempresentasikan terlebih dahulu. Nah, teman-teman kelompok lain mencatat hal-hal penting apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang ilmu tafsir. Apa pengertian ilmu tafsir? Coba bacakan apa kontribusinya? Kontribusinya adalah berdirinya madrasah tafsir di Mekah, Madinah, dan Irak. Tafsir berkembang berdasarkan riwayat sahabat dan tabi'in. Kalian Tafsir sangat penting. Oke, jadi semua sumber ilmu itu terdapat dari Al-Quran. Jadi pentingnya apa ilmu tafsir? Memahami Al-Quran sebagai sumber ilmu. Oke, bagus. Ya. Oke, sudah dicatat ya informasi-informasi pentingnya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok ilmu kedokteran dan kimia. Silakan kalian presentasikan. Kami dari kelompok 2 Kedokteran dan kimia. Oke, sudah bagus ya? Sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas, sudah dicatat ya hal-hal pentingnya. Sekarang Ibu mau nanya, apa istimewanya ilmu kedokteran menurut kalian? bisa menyembuhkan orang lain. Oke, jadi istimewanya apa untuk keilmuan ini? Ilmuwan itu harus sehat. Jadi perannya penting. Ya, Pak. Sekarang tutup. Sudah selesai berarti ya kita. Kalian sudah menghasilkan poster yang sudah ditempel di dinding. Nah, Ibu mau bertanya, dari proses tadi sumber mana yang paling membantu? Oke, jadi itu ya sumber-sumber yang membantu pengerjaan proyek menjadi lebih mudah, lebih baik, lebih mudah. Oke. Kemudian apa tantangannya? Tantangan yang kalian hadapi dalam proses pembuatan ini apa? Harus teliti karena gambarnya mirip-mirip. Oke, gambarnya mirip-mirip, gambar tokohnya. Jadi harus kalian teliti dulu, jangan sampai salah. Kemudian apa yang dapat kita pelajari dari proses pembuatan proyek poster fotografis ini? Kerjasama, kemudian kekompakan. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita simpulkan pembelajaran hari ini secara bersama-sama. Kesimpulan apa yang dapat kalian ambil dari proses pembelajaran dari awal sampai akhir? Coba. Oke, dari proses pembelajaran tadi, mulai dari kita mencari informasi, kemudian bekerja kelompok, membuat poster infografis, kemudian mencari gambar dan sebagainya. Proses mana yang menurut kalian
saling bekerja sama gitu di situ. Dan kemudian oke, nah nanti di rumah kalian kerjakan kuisnya ya, di kuis yang akan ibu kirim linknya. Tapi harus sampai malam ini saja karena waktunya cuma 1 hari. Pakai yang gratis ya kita, jadi waktunya cuma 1 hari untuk dikerjakan di rumah masing-masing untuk mengevaluasi proses pemahaman kalian tentang proses pembelajaran hari ini. Nah, dari proses pembelajaran tadi kita jadi bisa mengetahui bahwa ilmu tafsir itu memiliki tokoh yang kalian paparkan tadi, kemudian ilmu kedokteran dan ilmu hadis juga adalah cabang ilmu yang tidak kalah penting dari ilmu lainnya. Bagaimana kita dapat mempelajari itu semua? Dengan mempelajari sejarah. Jadi mempelajari sejarah itu penting agar kita mengetahui dan dapat menghargai ilmuwan-ilmuwan muslim terdahulu dan dapat menerapkannya dalam kehidupan kita agar kita menjadi lebih bersemangat dalam belajar. Karena ilmuwan-ilmuwan itu ternyata tidak sedikit ilmuwan-ilmuwan itu yang datang dari orang muslim yang asal sekolahnya dari madrasah, sama seperti kalian semua. Pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang sumber ilmu yang berkembang pada masa dinasti Umayyah yang lainnya selain yang kita pelajari tadi. Yaitu apa berarti yang belum dipelajari? Ilmu fikih, kemudian ilmu bahasa. Nah, itu akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Oke, pertemuan ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan kita tutup dengan pembacaan doa dan nadom Nabi Muhammad, nadom Nabiyat yang biasa kita bacakan sehari-hari. Silakan ketua kelasnya boleh ditutup. Boleh ditutup dengan doa. Ketua kelas dipimpin doanya. Ya Allah, ya Allah.